Nah, di sini ada dashboard. Yang pertama, dashboard ini untuk melihat berapa total uang kita gitu ya, berapa total pinjaman, total simpanan, total customer kita udah ada berapa, dan grafik bagaimana neraca kita dan teman-temannya itu ada di dashboard admin. Sedikit lama, mungkin karena koneksi ya, saya cuma pakai tethering HP di sini dengan sinyal bukan Telkomsel, saya pakai M3 di sini. Oke, jadi di dashboard admin bentuknya seperti ini. Jadi ada total simpanan yang masuk berapa, total pinjaman berapa, ada data account atau customer-customer kita ada berapa, beserta dashboard laporan keuangan, laba rugi, arus kas, dan teman-temannya. Ini bisa di setting sesuka kita, grafiknya mau grafik apa aja, itu nanti settingnya di sini. Komplit banget pokoknya, dan itu bisa kita sesuaikan secara kebutuhan tiap-tiap koperasi masing-masing. Nanti kita bahas di video tutorial lebih detail. Oke, menu pertama tadi dashboard gitu ya, menu kedua database. Nah, database ini seperti yang tadi saya bilang, jadi di satu akun itu, di satu domain dia punya berapa database, itu akan muncul di sini. Lalu ada master account. Master data gitu ya. Master data itu ada 3 kategori atau 3 klasifikasi. Yang pertama adalah master account. Master account ini intinya informasi tentang account itu ada apa aja. Pertama data account. Di data account ini kita input nama, rekom, alamat dari anggota-anggota kita, dia aktif apa enggak. Terus ada data kelompok. Nah, ini kita mau membagi data account tadi jadi berapa kelompok gitu ya. Misal kelompok 1 sampai 10 atau kelompok bunga, kelompok kuda, kelompok ini, kelompok macam-macam. Intinya kelompok-kelompokan. Terus ini ada mutasi kelompok. Ini seumpama nih si A bulan Januari masuk kelompok 1. Lalu di bulan Maret dia pindah ke kelompok 3. Nah, ini di sini data mutasi kelompoknya kita tinggal input aja, nanti dia tinggal kita input aja. Nah, ini rekomnya berapa, terus pindah ke kelompok mana, kelompoknya yang baru mana, terus tanggal berapa dia pindah. Teknis ya. Nanti terus ada data level. Data level ini untuk mengkelompokkan juga. Seumpama untuk sorting nih, kita mau ngeluarin list nama-nama gitu ya. Biasanya mau kita sort berdasarkan apa? Berdasarkan nama kah atau apa, atau level. Karena biasanya ini dipakai di koperasi-koperasi yang punya grading atau punya jabatan peringkat yang gitu, biasanya ada request, Mas aku mau nyetak, misalnya nyetak itu yang paling atas adalah kepalanya, baru setelah itu ngikuti staff-staffnya dan lain-lain. Nah, ini harus kita isi, berarti di data account nanti kita kasih dia di level berapa untuk sortingnya, karena sortingnya nanti laporannya juga macam-macam. Oke, master data account ada 1, 2, 3, ada 4 gitu ya. Kita masuk ke simpan pinjam, master data simpan pinjam. Ada apa aja sih? Oke, yang pertama ada jenis pinjaman. Jenis simpanan. Nah, di sini ini untuk kita mau membuat simpanan apa aja gitu. Ini banyak banget. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan teman-temannya. Ini seumpama di bank itu, contohnya aku mau buka tabungan BRI Britama, mau buka tabungan BRI Express atau BRI apa. Nah, di sini menunya untuk di sini adalah kodenya gitu ya, terus kode link ini masih sama. Terus keterangan ini diisi nama, kita mau membuat jenis simpanan apa, lalu maksimal value-nya berapa, lalu annual bonus, atau ini sistemnya tabungan yang dikasih bonus nggak tiap bulannya, lalu ada biaya admin, lalu ada kategori. Nah, kategorinya di sini ada, nggak kelihatan ya, harusnya ini kelihatan. Nanti tak tunjukin, di layar saya kelihatan, tapi kok di display-nya nggak kelihatan. Ada 3, ada simpanan. Kalau simpanan ini berarti kategori simpanan biasa, jadi yang sistemnya gini.
Ada simpanan berjangka atau di bank nyebutnya deposito, tapi kalau deposito itu punya perbankan ya. Kalau di sini kita nyebutnya biasanya di koperasi Sijaka. Kategori yang ketiga ada JTrans. Gitu ya. JTrans ini yang tadi seperti e-cash atau e-money pengelolaannya. Oke, ada itu menunya. Lalu masuk ke jenis pinjaman. Nah, jenis pinjaman ini jadi kita bikin jenis pinjamannya apa aja di kita itu. Saya besarin dulu. Nah, ini contoh nih, kredit emas, kredit khusus, dan teman-temannya. Di sini kita bisa nyeting, ada kode, ada namanya, ada ini dihandle sama unit apa, atau informasi tambahan, dan di sini marginnya berapa. Ya, seumpama kita mau bikin apa namanya sebuah jenis pinjaman gitu ya, tuh diklasifikasikan berdasarkan marginnya. Oke, dan tenang aja, itu hanya dibikin hanya mungkin sekali ya, nambahnya nggak banyak, karena jenis pinjaman itu biasanya satu koperasi itu bakalan tetap punya jenis itu aja, jenis yang itu aja. Jadi ini hanya bakalan diinput ketika setting awal aja. Nanti kalau lebih teknisnya, wah mas, kalau aku mau input realisasi apakah harus rumit itu? Enggak banget. Nanti Anda tinggal transaksi, detailnya nanti ini seumpama teller dan teller gitu ya, bagian input transaksi. Gimana sih menunya apa aja? Nanti kita bikinin videonya tentang seumpama kita sebagai teller atau training sebagai teller, training sebagai customer service, training sebagai kasir, training sebagai pengurus atau laporan menunya apa aja. Ini nanti kita bisa pisahkan. Nah, untuk sekarang biar kita tahu dulu menunya selengkap apa gitu ya. Terus setelah itu ada biaya admin gitu ya. Biaya adminnya apa aja yang mungkin nanti itu jadi pengurang untuk kita seumpama realisasi. Terus ada kode transaksi. Jadi transaksi ini ada 99 jenis transaksi ya. Ntar saya besarin. Oke, di sini pop up nggak muncul ya, tapi nanti sebenarnya itu dia ketika kita klik di sini dia muncul, mau kita show berapa banyak itu dia muncul. Nah, di sini ada dua kode 01 sampai 99. Nah, di kode transaksi ini kita bikin dua jenis ya, atau kita bagi dua. Kode 1 sampai kode 50 itu untuk kode transaksi pinjaman. Untuk kode transaksi simpanan. Sedangkan 51 sampai 99 adalah kode transaksi untuk pinjaman. Misal seumpama setor tunai, pengambilan. Nah, kalau di di pinjaman tuh mungkin bayar tunai, bayar transfer dan teman-temannya, karena ini nanti bakal berhubungan sama program akuntansinya. Contoh misal orang bayar tunai, berarti nanti di program akuntansi dia akan menjurnal hutang terhadap piutang terhadap kas. Sedangkan kalau yang mungkin bayar transfer, ya nanti jurnalnya piutang terhadap bank. Nah, itu fungsinya kode transaksi. Begitu juga dengan setoran tunai gitu ya. Kalau tunai nanti seumpama dia simpanan sukarela, store tunai. Nanti jurnalnya berarti dia harus kas dilawan dengan simpanan sukarela. Itu lebih teknis, nanti kita bahas di akuntansi. Kode transaksi, ini ya. Terus ada yang ketiga adalah akuntansi. Nah, mungkin yang udah paham nih orang-orang akuntansi gitu ya. Di sini kita ada menu tiga menu, 3 master data. Di akuntansi yang pertama ada batasan rekening. Nah, batasan rekening ini fungsinya kita mengkelompok-kelompokkan batasan rekening itu di mana aja. Karena ini program juga buat multi untuk semuanya. Jadi seumpama dia punya biaya tenaga kerja langsung, barang jadi, barang proses, ini lebih ke grouping untuk
perusahaan-perusahaan yang bersifat manufaktur ya atau produksi, biasanya dia pakai celah-celah gini. Kalau enggak, koperasi dan perusahaan dagang lainnya biasanya kita pakai persediaan, lancar, untuk grouping lah istilahnya di sini. Di batasan rekening tuh misal aktif lancar itu 100 sampai 125 dan 7 digit belakangnya itu. Terus investasi jangka panjang itu 126 sampai 150 hanya untuk grouping saja di batasan rekening. Nah, setelah itu ada daftar rekening. Daftar rekening ini kita punya daftar rekening apa aja atau COA kita nyebutnya ya, biasanya di akuntansi. COA, nomor COA-nya berapa aja. Nah, di sini misal belum ada, kita juga bisa menambahkan buat nomor, ada nomor COA-nya berapa, terus parent ini seumpama nih kas gitu ya, kas itu punya anak ya, kas kecil, kas harian, kas ini, nah itu berarti kita seumpama tadi kas itu 100 gitu ya, berarti kalau kita bikin 100.001, nah itu nomor induknya adalah 100 ini ya, 000 sekian, maka 100.001 ini kita kasih nama kas kecil gitu contohnya. Oh, salah namanya. Iya. Namanya di sini kas kecil. Lalu nomor konsolidasi, ini yang tadi sempat kita bahas, nanti di laporan konsolidasinya dia punya nomor COA berapa, itu kita masukkan di sini. Seumpama 100 ini. Nah, nanti untuk teknisnya gimana bikin COA dan teman-temannya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini untuk inputnya saja, menu-menu inputnya. Oke, setelah itu kita klik save, tapi kalau ini nggak usah kita save gitu ya, karena dia udah ada data mainannya. Lalu ada yang ketiga di akuntansi ada template jurnal. Template jurnal ini untuk apa sih gitu ya? Gini, biasanya kita jurnal itu sempat lupa atau kita jurnal ingat dapat kreditnya apa, hanya ureannya nggak sama. Nah, di template jurnal ini itu memudahkan kita untuk membuat suatu jurnal. Jadi nanti di transaksinya kita tinggal load aja jurnalnya, ureannya udah ada, mungkin nanti kita tambahin dikit. Ambil contoh ya, seumpama kas masuk itu biasanya penjualan lah, contoh penjualan ini ya. Nah, penjualan 101. Ini contoh, terus setelah itu di sini kita bikin penjualan toko tanggal berapa gitu ya, kita kosongin. Lalu kita simpan. Nah, nanti ketika kita mau transaksi di jurnal transaksi, kita tinggal manggil aja. Oh, ini nih, kalau penjualan toko jurnalnya gini caranya. Nah, tinggal kita bikin aja. Oke, di master data udah ada itu aja. Ada 3 ya di akuntansi. Oke, master data menunya udah komplit.